main tongkat kongsi Cina. Itu apa ya? Media barter timah kuno. Wah. Ini timah. Sikron. Wow, nice. Tragedy of war. Anak TK. Iya. Halo. Iya. Saya Anton Sujarwo. Nah, ini ceritanya ini referensi foto, ada 8 tokoh, ada presiden dan wakil dan menteri-menterinya. Ya. Tepat presiden ini dikasih baju sama tokoh masyarakat mentok namanya Amin Kadir ataupun Ayub Kadir ya. Ayub Kadir mengasih baju pada presiden, tepat dipakai rapat dibawa ke Bangka.
melalui pesawat Catalina ataupun Amfibi itu. Nah itu pesawatnya tuh. Mendaratnya di Pangkal Balam tuh pesawatnya. Dari pesawat Catalina naik sampan ke dermaga, baru pakai mobil dibawa ke Melumbing. Sampai di Melumbing, rakyat Lentau tahu sang pemimpin ada di Melumbing. Akhirnya rakyat Lentau berbondong-bondong naik ke Bukit Melumbing ingin bertemu sang pemimpin ataupun berfoto bersama tuh. Oh. Nah ini berfoto bersama. Setelah berfoto sama rakyat, presiden dengan wakil dengan kaum ibu-ibu wanita. Kalau cepat sama Hamengkubuwono nih. Itu terbuat dari jati telah hilang. Waktu dipakai pada Oh, ada apa lagi? Iya. Panjangnya. Nah ini foto Ali Sastro. Yang sebelah ini kamar Bapak Muhammad Rumudul ini dulu Parung Perdana Menteri kita ya. Yang ada perjanjian Romroyen ya. Nah, ini. Royen. Ya. Ini semua sejarah, Lin. Besar namanya. Iya. Kayak jelasnya kalau zaman dulu dia nggak panas. Ya, zaman dulu setiap kamar ada ventilasi udara dan kamarnya connect. Nah, antara dulu presiden 5 bulan lamanya mengatur strategi dan kayak besi. Namanya kayu kuling apa tuh? Nah, Mana ada lagi? iya udah nggak ada lagi. Kayu kulit kita udah. Benar. Ini yang asli dari dulu sampai sekarang belum terganti. Iya, terus lumayan. Nah di sini nih meja makan, udah ada tulisannya di lantainya. Enggak, ini asli yang tapi dijual. Ini WC kamar mandi yang ini dipakai presiden. Ini masih asli nih. Iya, ini masih asli. Ini toilet. Ya, ini kamar mandi, ini toilet. Sekarang anak presiden masih hidup. Nah, itu mungkin dijamin karena jadi mandat dari presiden pada anak-anaknya bahwa bapak di Bangka punya anak-anak namanya Endang Setiawati. Sampai sekarang masih hidup, umurnya tidak beda jauh sama Bu Mega. Waktu presiden diasingkan di Pulau Bangka, waktu itu usia Bu Mega 4 atau 5 tahun. Nah itu setiap ada anak presiden pasti ada anak presiden. Sama Hussein Kutaka untuk mengelabui Belanda disobek antara merah dan putih. Nah dibawa ke Jogja. Setelah itu ada agresi militer kuat sampai presiden diasingkan ke Pulau Bangka. Sampai diakui merdeka di sini presiden mengutus yang bernama Sujono Hadinoto. Sujono Hadinoto diutus presiden untuk mengambil sang saka ke Jogja. Lalu dari Jogja diambil sama Sujono Hadinoto dibawa ke Bangka. Sampai di Bangka diserahkan sama presiden Bangka yang bernama Abang Yusuf Rasidi. Abang Yusuf Rasidi ini menerima sang saka merah putih disatukan kembali. Setelah itu udah disatukan kembali diserahkan. Kita boleh minta ini nggak? Garpu. Dani! Dek, cari kan?
sini ya. Sini, sini, sini. Tambah tuh 5, oh dihitung nanti loh, aku jadi bingung gua. Jadi 5 gitu. Aku SMP 5 masih loh. Tekan balik ketagihan. Dingin ya? Pakai dia. Ini mau? Minta lagi cabai kalau tadi cabai lagi. Ada cicil saus nih. Cicil cuko. Guys, ini namanya es kacang merah. Inilah yang dicari orang-orang karena enak. Es kacang merah. So good. Refresh banget, enak banget, manis rasanya, segar. Zaman dulu sih punya nama dia. Zaman kami Nggak keurus. ketika dulu rumah sakit. Rumah sakit di mana? Tahu. Lu tahu tuh yang ada anak. Guys, ini di Belinyu dan ini adalah tempat rumah mama aku yang dulu sewaktu dia masih kecil, rumah dinas gitu, karena papanya kerja di Timah, di Peltim. Jadi dia dulu mungkin dia udah lupa sih yang mana, tapi ini dulu kawasan tempat dia tinggal, masih ala-ala rumah Belanda gitu guys modelnya. Hai guys, sekarang kita udah ada di Belinyu dan ini lagi di kayak rumahan, rumah dinas karyawan Pelting dulu atau karyawan Timah. Mama aku itu lagi nostalgia ke rumah kecil masa kecilnya yang di sini nih. Ini rumah masa kecil dia. Dulu opa aku tuh karyawan Peltim gitu Timah. Jadi ini tuh kayak rumah dinasnya. Jadi mama aku tuh menghabiskan masa kecilnya di rumah ini. Jadi kita balik lagi ke Belinyu, lagi nemenin mama aku nostalgia ke rumah lamanya. Ini dia rumahnya. Ini rumah-rumah kayak ala-ala model rumah Belanda gitu ya. Dan sekarang masih lumayan bagus sih, walaupun kosong ya, udah nggak ada orang, udah nggak terawat, tapi masih kokoh berdiri aja gitu, udah puluhan tahun. Jadi mama aku lagi muter-muter di belakang tuh. Jadi dari rumah utamanya sampai ke sini, terus di belakang-belakangnya katanya luas lagi, ada halaman dan segala macam, dan perkarangannya juga luas ya guys. Seneng banget ya karena ngelihat rumah lamanya masih ada walaupun udah kosong dan gak ada orang yang tinggal. Ya kita lihat ke dalamnya. Jadi ingat waktu masih kecil dia menghabiskan waktunya bermain-main di halaman sama anak-anak tetangga segala macam tuh di sini. Happy banget sih dia. Ini dia rumahnya guys. Lagi ya, dia model-model kuno gitu, kayak masih model Belanda ya, rumah Belanda lah bisa dibilang. Dulu mereka tinggal di rumah Belanda gitu. Guys, jadi ini halaman belakang rumahnya ya, lumayan luas banget, halaman luasnya juga luas.
mama aku lagi nostalgia, katanya di situ dulu dia melihara bebek, ayam, kelinci, ada kolam ikan ya, sekarang udah berantakan begini ya. Terus ada kamar dapur belakangnya, ada kamar pembantu, ada sumur juga di situ, tapi sekarang udah benar-benar ketutup, udah benar-benar ketutup sama semak-semak semua. Nah, jadi guys, sepanjang jalan seberang sampai sepanjang jalan semuanya ini tuh adalah perumahan, jadi rumah-rumah para karyawan PT Timah atau Peltim ya. Jadi semuanya karyawan tinggalnya di rumah dinas sepanjang jalan ini deh. Dia tinggal di sini lumayan rame ya. Ada yang pagar. Tuh dia nostalgia guys, dia lagi nostalgia. Ini jalannya guys, jadi depan rumah ada tetangganya dulu nih, ada rumah lain. Di sana juga ada rumah lagi. Jalan-jalan deh, jalan-jalan sepanjang jalan ini tuh rumah teman-temannya katanya. Rumah teman masa kecil dia. Penumpang lewat oh. Hai guys, kita udah sampai di Pantai Tuing. Pantai Tuing yang lumayan jauh ya dari Belinyung, masih jauh lagi. Hai guys, finally we arrive at Pantai Tuing. Ya ini pantai viral, pantai baru gitu. Pasirnya putih banget guys. Pondok-pondok gini dan sepi, masih sepi orang. Ini tuh pantai lumayan viral, katanya baru-baru ini viral. Seperti guys, ombaknya lagi gede banget, lagi pasang. Sepi banget sejauh mata memandang. Pasirnya putih banget guys. Banyak pondokan. Dan kayaknya sepanjang pondokan ini tuh sewa. Sini-sini tuh banyak cottage gitu yang disewain. Kamar-kamar kayak villa kecil-kecil gitu, cottage disewakan. Arrive at Pantai Tuing. Tadi habis dari Belinyu tuh kesini tuh kurang lebih sejaman lah. Dari Belinyu sejaman, lumayan lewat-lewat rumah-rumah warga, jalan lumayan kecil. Tuh, pantainya sepi guys, banyak banget pondok-pondokan gitu. Ada gunung apa ya? Kita mau ngabisin sore hari kita di sini. Tadinya rencananya mau ke Sungai Liat, tapi kayaknya nggak bakal keburu. Jadi mungkin akan ke Sungai Liatnya besok. Nah, sekarang kita mau matiin sore hari di sini. Mungkin cemil-cemil di pinggir pantai, main pasir. Ombaknya agak besar guys, jadi nggak bisa mandi. Ombaknya agak besar, tapi surut gitu, airnya surut. Jadi nggak bisa mandi-mandi gitu, nggak bisa mandi ke tengah. Kalau main-main di pinggir pantainya bisa, tapi kalau berenang sampai ke tengah nggak bisa karena ombaknya lagi besar.
Pemandangannya pantai guys, sedap. Makanannya udah keluar, kita mau langsung makan. Hai guys, kita udah sampai ke pantai apa? Kita udah sampai ke pantai Tonggaci di Sungai Liat. Sekarang kita mau makan di pantai Tonggaci, nasi liwet. Udah makan nasi liwet sama ada seafood di situ. Pemandangannya dong langsung ke pantai. Di sini tuh pantai. Jadi kalau masih terang tuh bagus pantainya. Jadi ini makan di pinggir pantai. Ramai banget guys. Di sini ternyata makin mau makin ramai. Sebelah aku ada perahu-perahu guys. Coba teh kembang habis nih. Nanti kopi. Nanti kopi. Oke lah, bisa ya ada. Hello.